Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan eh, kuliah kita yang kedua, pembangunan pertanian berkelanjutan. Karena kuliahnya masih dalam kondisi work from home, jadi Ibu tambahkan suara dalam slide presentasi yang dapat kalian simak berikut ini. Apa itu pertanian berkelanjutan? Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar istilah ini. Jadi menurut ahli, pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah bahwa dalam membangun pertanian kita harus bisa meningkatkan, mempertahankan, dan melestarikan sumber daya alam. Sehingga kita harus tahu dulu dong apa itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Hayati itu misalnya tumbuh-tumbuhan dan hewan, sedangkan non-hayati itu misalnya tanah, air, matahari. Nah, elemen-elemen sumber daya alam ini tentunya dipakai dalam pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian ini sering dianggap orang sebagai sektor pertanian dianggap sebagai sektor yang cukup besar merusak kelestarian alam ya, apalagi waktu saat musim kabut asap kemarin kita dituding sebagai sektor yang menyumbang semua ini terjadi. Kita memperluas lahan dengan cara membakar hutan sehingga membuat sumber daya alam kita menjadi tidak lestari. Membuka lahan, kemudian kita menanam komoditi pertanian. Langkah-langkah apa saja yang bisa untuk menjamin ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya alam sehingga bisa lestari? Yang pertama yaitu menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal berikut diantaranya: meratanya distribusi sumber daya lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Namun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh. Kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan miskin itu semakin melebar, sehingga hal ini harus dikurangi. Nah, seperti itu. Yang kedua, menghargai keanekaragaman. Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem, sehingga hal ini harus senantiasa dipelihara. Yang ketiga, yaitu menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam, jadi harus integratif. Manusia mempengaruhi alam dengan cara bermanfaat ataupun merusak. Supaya keberlangsungan sumber daya alam ini bisa terus lestari, maka kita harus bisa menjaga kelestariannya. Yang keempat, meminta perspektif jangka panjang. Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan. Implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dan prosedur discounting. Persepsi jangka panjang adalah persepsi pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini, kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi. Maksudnya kalau jangka panjang itu berarti kita harus memikirkan bagaimana supaya sumber daya alam yang ada di negara kita ini
bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita. Bukan hanya kita membangun pada saat ini, juga bagaimana supaya pada saat yang akan datang sumber daya itu masih tetap ada. Nah, bagaimana, apa saja ciri-ciri pertanian berkelanjutan? Yang pertama, mantap secara ekologis. Yang berarti kualitas sumber daya alam dipertahankan dan kemampuan agroekosistem secara keseluruhan dari manusia, tanaman, dan hewan sampai organisme tanah ditingkatkan. Dua hal ini akan terpenuhi kalau tanah dikelola dan kesehatan tanaman dan hewan serta masyarakat dipertahankan melalui proses biologis. Sumber daya lokal digunakan secara ramah dan dapat diperbarui. Kemudian harus dapat berlanjut secara ekonomis. Ini artinya petani mendapat penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkan dan dapat melestarikan sumber daya alam dan meminimalisir resiko. Yang ketiga, harus adil. Artinya, sumber daya dan kekuasaan distribusi sedemikian rupa sehingga keperluan dasar semua anggota masyarakat dapat terpenuhi, dan begitu juga hak mereka dalam menggunakan lahan dan modal yang memadai, serta bantuan teknis terjamin. Masyarakat berkesempatan untuk berperan serta dalam mengambil keputusan di lapangan dan di masyarakat. Yang keempat, manusiawi. Manusiawi di sini maksudnya bahwa martabat dasar semua makhluk hidup, manusia, tanaman, hewan, dihargai dan menggabungkan nilai kemanusiaan yang mendasar berupa kepercayaan, kejujuran, harga diri, kerjasama, rasa sayang, dan termasuk menjaga dan memelihara integritas budaya dan spiritual masyarakat. Ciri yang terakhir dari pertanian berkelanjutan adalah luas. Luas di sini artinya masyarakat desa atau petani memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi usaha tani yang berlangsung terus-menerus, misalnya populasi yang bertambah, kebijakan pemerintah, permintaan pasar, bahkan teknologi, jadi harus gampang dalam mengadaptasi. Nah, demikianlah penjelasan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.